Jadi tempatnya tuh ada di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Oke, jadi hari ini memang niatan kita pengen pergi ke Taman Bunga Rizal. Dadakan sih emang awalnya, tiba-tiba saya ngobongin Teguh, Rizky, Ashifa sama Rina buat ayo kita cari konten lah yang bisa dijadiin edukasi buat orang lain gitu. Akhirnya kita memutuskan buat pergi ke Taman Bunga Rizal ini. Emang rencananya kita pengen pergi ke Gunung Batu dulu karena kondisi hujan dan cuaca nggak memungkinkan. Jadi schedule dirubah dan kita akhirnya pergi ke Taman Bunga Rizal ini dulu. Kenapa pengen ke Taman Bunga Rizal? Kalau ngelihat review dan cerita dari orang-orang yang udah pernah sebelumnya kesini, memang ini tuh salah satu tempat agrowisata yang cukup banyak diminati oleh anak-anak muda. Ceritanya adalah yang saya baca dari blognya, tahun 1978 ini Taman Bunga Rizal itu emang udah ada dan memang difokuskan untuk memproduksi tanaman-tanaman hias. Umumnya dia memproduksi sukulen, kaktus, anggrek, berbagai jenis tanaman hias dia produksi sampai pada akhirnya tahun 2002 kalau nggak salah Taman Bunga Rizal ini mengubah konsepnya yang tadinya memproduksi tanaman hias menjadi agrowisata. Dia memperbaiki tempatnya, terus mempercantik lingkungannya sampai pada akhirnya seperti inilah gitu. Banyak banget tanaman-tanaman hias yang memang bisa kita pelajarin, kita ketahuin dan apa aja manfaatnya. Estetik juga sih ini, maksudnya bisa dilihat sendiri kan, kayak ada ruangan khusus, terus dia majang banyak banget di kaktus di frame-frame di setiap dinding itu, di setiap samping-samping. Bisa cuma dikunci kayak nggak bisa buka, kita nggak bisa masuk ke dalam, cuman ya kayaknya sama aja sih. Bang, kalau masjid jauh nggak dari sini? Kurang tahu ya? Iya, paling kesini aja nanti teh di pinggir deh. Kesini aja belok Oh. kanan, kiri, belok kiri. Nggak harus naik motor? Maksudnya nggak harus pakai Dekat sih, keluar ya? iya. Oh ya udah, makasih. Kebetulan di rumah juga kan memang lagi sering banget nih orang tua khususnya beli tanaman-tanaman hias, memang lagi hobi aja gitu. Sampai akhirnya nyari jauh ke daerah Cijedeng, terus ke daerah, pokoknya daerah-daerah yang memang banyak menjual tanaman-tanaman hias. Mungkin nanti kedepannya setelah saya tahu gitu ternyata tempat ini tuh banyak banget tanaman-tanaman hias yang memang nanti bisa dibeli bahkan dipelajari sebelumnya. Nggak menutup kemungkinan buat ngasih tahu dan ngerekomendasiin juga ke orang tua harus pergi ke sini dan ngeliat banyak banget nih yang bisa diambil dan banyak banget yang bisa kita ambil gitu untuk kita bawa pulang ke rumah. Ini berbagai macam jenis tanaman kaktus atau tanaman hias yang ada di Taman Bunga Rizal ini. Pokoknya kayak lengkap banget, jenisnya juga banyak banget dan keren-keren banget. Ini semuanya ini apa, tanaman kaktus atau memang campur? Ada kan saya baca ada sukulen juga, ada Kaktus, sukulen. Lamun kaktus ada durinya, Oh, kalau kaktus tuh ada durinya. nggak ada duri. Lamun sukulen ini nggak ada durinya, daun-daun. Oh, tapi sukulen itu bukan bagian dari kaktus. Bagian. Oh, bagian dari Iya, kaktus. kaktus.
Cuman jenisnya jenis Jenis sukulen yang sukulen. nggak ada duri. Nggak berduri itu sukulen. Lamun kaktus ciri khasnya berduri. Berduri. Iya. Kalau kayak gini nih, ini kaktus berarti ya? Yang tajam Itu ini? kaktus naga. Kaktus naga. Ada yang di supermarket itu. Buahnya itu bawahan-bawahnya. Ada berapa macam kaktus Pak di sini? Banyak di sini ratusan. Kalau Tapi yang sering dibeli apa Pak misalnya Pak? Harga yang favorit? biasa, harga yang 5.000 gitu. Harganya di sini dari mulai berapa sampai? 5.000 sampai 25 juta ada. Oh, yang ngebedain apa sih Pak kalau harga dari produksinya gitu, harga 5.000 sampai 25 juta? Ini kok lamanya, jenisnya beda. Kita ini 25 juta. Ini lama ininya, lama Iya. pengorbitannya gitu. Iya, umurnya 35 tahun. Oh ini udah 35 tahun Pak? Yang 5.000 itu ini Yang 5.000 di bawah khusus. Oh. Namun di sini ada harganya. Jadi jenis kaktus tuh emang ada ratusan gitu. Iya, ratusan. Sampai ribuan pernah. Sampai ribuan. Kalau yang ada di Bunga Rizal ini ada berapa Pak kira-kira? Yang diproduksi? Ratusan paling. Ini kalau kaktus ada musim-musimnya nggak Pak? Apa bisa dipanen terus? Musimnya wah tiap hari ge sekarang ke rame pembeli Oh gitu. bunga. Cuman baru buka lagi baru-baru ini gitu. Iya. Tapi selama pandemi yang jualan Terus tiap hari di sini. cuma online apa gimana? Ada yang online, ada yang enggak. Oh di online juga dijual ya? Iya, itu. Sekarang kerheboh. Iya, soalnya kan di rumah juga sekarang banyak banget yang beli. Iya, banyak. Tapi banget. pas masa pandemi malah jadi naik atau turun ini apa pendapatnya? naik. Jadi justru banyak yang beli ya Pak? Iya, banyak yang beli. Susah nggak sih Pak ngerawat kaktus Pak? Gampang. Nyiramnya misalnya udah kering, siram nggak tiap hari. Iya. Terus di sini juga nggak cuma produksi kaktus aja kan ya, ada Anggrek sebelah. Tadi udah lihat anggrek? anggrek belum? Iya, sebelah itu banyak kok. Anggrek juga sama kan ya, macamnya banyak banget. Lumayan lah banyak. Mau lihat anggrek boleh. Oh iya Silakan. udah siap. Nanti ada yang punyanya. Oh beda anggrek sama ini. Sama. Cuman yang ngurusnya beda gitu ya. Iya, beda pegawai. Oh. Ada bagian kaktus, ada bagian apa. Bapak ini bagian kaktus berarti. Iya. Ini tanaman apa spot khusus anggrek, banyak banget anggrek yang diproduksi di sini. Katanya sih nyampe ratusan spesies anggrek yang diproduksi di sini dan dibudidayakan. Mana lebih senang anggrek atau kaktus? Lebih senang kaktus. Kenapa? Kenapa ya? Karena lebih banyak variannya sih. Terus kayak lebih gampang juga merawatnya dan lebih enak lah dilihat kayak kan soalnya tes orang kan beda-beda. Nah kalau saya sendiri ya kaktus gitu sukanya. Sebenarnya apa sih manfaatnya kalau kita nanam tanaman-tanaman hias di rumah? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan kalau misalnya apalagi ya sekarang sedang pandemi. Yang pertama tuh bisa mengatasi rasa kebosanan ya karena kita mempunyai aktivitas baru untuk merawat tanaman sendiri. Yang kedua tuh ya menghilangkan stres juga kan di situ. Yang ketiga untuk sebagai penghias ruangan kita lah, jadi kayak ruangan kita lebih berwarna, lebih bagus. Terus ya ada juga yang saya tahu sebagai air purifier, jadi kayak lebih menyejukkan ruangan kita, jadi pada penyejuk alami lah dibanding kayak kita pakai penyejuk yang berbahan kimia. Mungkin dengan adanya tanaman hias itu bisa jauh lebih bermanfaat dan lebih sehat gitu. Kita sih beli di pasar, Oh beli di pasar. terus diiris, digoreng, diolah. Tapi maksudnya kentangnya bukan kentang yang sasetan gitu langsung jadi gitu. Oh kan, Oh, bukan. bukan. Oh. Gitu. Terus udah itu dikumpulin, nanti pas udah mau ada yang pesan baru digoreng. Itu dijualnya khusus di kafe ini aja atau memang bapak ini apa
apa ngejual online juga yang kayak gitu-gitu? Oh enggak sih. Oh, cuma jual dari sini aja? Cuma jual di sini. Rame nggak sih Pak? Kalau sekarang ini baru mulai buka lagi mas, sejak pandemi dari Maret kita tutup nih. Baru buka lagi bulan? Baru bulan ini, baru 2 minggu Oh, bukanya. baru 2 minggu? Oh, jadi selama dari Maret sampai hampir September ini tutup total gitu? Tutup total. Nah tapi dari bulan Maret itu saya nyoba berkebun. Kayak ini tomatnya yang dipakai di pizza, itu sebagian beli, tapi sebagian ada yang dari hasil kebun sendiri. Oh iya, jadi bahan-bahan yang bisa digunakan dari hasil berkebun juga bisa dipakai di sini gitu ya? Oregano, terus bumbu-bumbu herba itu insya Allah bisa dipakai dari kebun maksudnya. Iya. Jadi selama 6 bulan ini aktivitas lainnya gitu yang Bapak lakukan tuh ini apa berkebun gitu? Salah satunya tomat. Karena kebunnya juga nggak seberapa luas, jadi ya ala kadarnya. Jadi belum bisa 100% pakai hasil kebun sendiri, masih beli dari itu. Iya. Btw ini yang punya Pak Rizal. Pak Rizal. Makanya namanya Bunga Rizal. Bener kan ya, berarti waktu itu yang saya dengar yang baca di situsnya tuh tahun 78 dia produksi tanaman hias, 2002 dia ubah konsepnya jadi agrowisata kayak gini. Agrowisata, cuman kalau untuk Bunga Rizal dia pendapatannya itu dari penjualan produk, bukan dari tiket masuk ya, bukan dari wisata yang kayak kebun-kebunnya tempat wisata yang lain gitu. Jadi malah kita lebih fokus ke produksinya aja gitu. Iya. Berarti ya nggak tapi dikenakan tiket masuk seharusnya Pak? Kalau di sini enggak. Enggak ya? Kalau di sebelah ya. Oh, di Begoni ya, di sini enggak. Yang penting datang terus lihat kalau misalnya ada cocok boleh beli. Gitu aja. Siap. Jadi ini catatan perjalanan pertama Nyikreh yang memang rencananya mau kita arsipkan dalam bentuk audiovisual. Sebenarnya rencana ini tuh udah tercetus dari 2-3 tahun yang lalu. Waktu itu emang teman-teman udah punya rencana kayak kenapa nggak bikin videonya aja gitu biar lebih banyak variasi gitu dalam membuat konten, dalam mengedukasi juga gitu. Cuman karena memang kesibukan waktu masing-masing, ada yang setelah lulus kuliah langsung kerja dan maksudnya udah kerja terus kotanya juga udah misah-misah, jadi kayak susah banget gitu buat dapetin waktu bareng-bareng kita bikin konten terus kita ngedit sampai akhirnya jadi. Tapi ya mudah-mudahan proyekan catatan perjalanan pertama yang sekarang lagi digarap itu bisa berkelanjutan, karena emang tujuan kita tuh cuman satu sih setiap kali kita bikin catatan perjalanan tentang traveling ini. Pertama emang pengen mengabadikan catatan perjalanan kita itu dalam bentuk video, dan yang kedua pengen kayak semacam ngasih edukasi aja gitu bahwa bahwa perjalanan itu bukan hanya cuman sekedar liburan tapi ada makna sama esensinya. Itulah kenapa kita rencananya pengen bikin catatan perjalanan ini dalam bentuk audiovisual dan bukan hanya dalam bentuk tulisan. Mudah-mudahan bermanfaat lah antar kedepannya seterusnya dan bisa ngasih edukasi juga sama